Jika engkau nanti mulai melihat khilafah Islamiyah nanti muncul di Baitul Maqdis, tapi jika engkau menyaksikan kelak khilafah Islamiyah nanti muncul di Baitul Maqdis, hai Ibnu Hawalah, segeralah engkau datang berbondong-bondong ke sana. Ini sebelum Imam Mahdi keluar, berarti akan muncul terlebih dahulu kekhalifahan sebelum Imam Mahdi. Tetapi dia sudah muncul terlebih dahulu. Sekarang coba lihat Suriah, pejuang-pejuang yang ada di negeri Syam semuanya meneriakkan menuju hayya 'alal khilafah, hayya 'alal khilafah, hayya 'alal khilafah. Kalimat ini sangat alergi sekarang ini, orang-orang kafir satu bumi mendengarnya. Hei kalian, dengarkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian nanti akan kembali pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Lalu para sahabat ternyata betul pulang dalam keadaan pucat. Lalu Nabi mendoakan mereka. Pucat karena nggak membawa apa-apa, mereka kelaparan. Lalu Nabi mendoakan mereka dengan doa yang panjang. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Ibnu Hawala, dengarin baik-baik ya. Jika engkau nanti mulai melihat khilafah Islamiyah nanti muncul di Baitul Maqdis, bukan di Baghdad, bukan di Irak, tapi jika engkau menyaksikan kelak khilafah Islamiyah nanti muncul di Baitul Maqdis, hai Ibnu Hawalah, segeralah engkau datang berbondong-bondong ke sana. Hai Ibnu Hawalah, Baitul Maqdis berarti Palestina. Ini sebelum Imam Mahdi keluar, berarti akan muncul terlebih dahulu kekhalifahan sebelum Imam Mahdi. Hanya saja kekhalifahan itu belum lagi kekhalifahan yang ala minhajin nubuwah, karena kekhalifahan ala minhajin nubuwah di masa Imam Mahdi. Tetapi dia sudah muncul terlebih dahulu. Sekarang coba lihat Suriah, pejuang-pejuang yang ada di negeri Syam semuanya meneriakkan menuju hayya 'alal khilafah, hayya 'alal khilafah, hayya 'alal khilafah. Kalimat ini sangat alergi sekarang ini, orang-orang kafir satu bumi mendengarnya. Bahkan orang-orang munafik pun sudah ikut-ikutan alergi mendengarnya. Bahkan sudah ada seruan-seruan anti khilafah, anti khilafah. Kemarin waktu saya menyebutkan tentang hadis masalah khilafah di reuni 212, ya, saya menyebutkan tentang kemunculan itu. Pas saya turun, Felix Xiao langsung tangkap tangan saya. Ustaz, saya sudah dilarang, tidak boleh menyebutkan khilafah. Ustaz Zul yang menyebutkan langsung di depan jutaan umat. Allahu Akbar katanya. Saya katakan kepada kita semua, kaum muslimin, Bapak Ibu, masalah khilafah Islamiyah yang akan dijanjikan pasti muncul dalam surat An-Nur ayat 55, dan kita dalam hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih menurut Syekh Ahmad Syakir, kita ada di fase keempat. Fase keempat ini pun akan berakhir, kita akan menuju ke fase penutup, fase khilafah alamin nubuwah. Ketahuilah dekat sekali waktunya. Tanda-tandanya sudah saya terangkan sebelumnya. Mungkin masih ingat di antara kita kajian saya subuh berjamaah di sini. Masih ingat surah Al-Fajr saya bahas ketika itu. Masih ingat bagaimana saya membedah tentang dekatnya kebangkitan dan kemenangan Islam, insyaallah, dan itu dalam bentuk khilafah Islamiyah. Sekarang ada kebakaran jenggot, sekarang ada yang marah-marah, jangan sebut-sebut khilafah. Siapa yang bercerita tentang khilafah bertolak belakang dengan Pancasila, bertolak belakang dengan kebinekaan segala macamnya. Apa urusannya? Apa hubungannya? Dengar wahai hamba-hamba Allah, matahari dah mau terbit, azan subuh sudah dikumandangkan, kebangkitan umat sudah nampak, umat pun sudah mulai berjamaah. Sebentar lagi di tengah-tengah zikir syuruk pun muncul, matahari mulai hadir. Walaupun serentak satu kekuatan yang ada di muka bumi ini, setiap negara-negara di muka bumi ini sekompak serentak membungkus bumi agar bisa menutupi dan melindungi cahaya matahari supaya jangan menerangi bumi.
atau mereka kompak agar jangan sampai matahari terbit. Berhasil nggak kira-kira usahanya? Pasti tidak kan? Begitulah upaya mereka menghentikan khilafah muncul. Tidak mungkin. Khilafah Islamiyah pasti, dan tempatnya dijanjikan di Palestina. Masya Allah, tempatnya dijanjikan di Palestina. Jadi kalau kita bertanya sekarang, kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Kenapa kita harus ikut berjuang bersama Palestina? Walaupun badan kita di sini, tetapi hati kita bersama mereka, pikiran kita dengan mereka, roh dan jiwa kita insya Allah menyatu dengan mereka. Pencarian kita di sini, bahagian untuk perjuangan di sana. Ini adalah tekad kita. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berikutnya tentang Palestina ini. Di samping dia menjadi negeri khilafah di akhir zaman, Nabi mengatakan orang-orang terbaik di akhir zaman akan bergabung ke Palestina. Yang ketiga, Palestina akan menjadi tempat hijrah terbaik di muka bumi ini. Masya Allah, Nabi tidak mengatakan tempat hijrah terbaik nanti Mekah. Nabi tidak menyebutkan Mekah. Nabi tidak menyebutkan Madinatul Munawwarah. Nabi tidak menyebutkan Madinah sebagai tempat hijrah terbaik di akhir zaman. Nabi mengatakan tempat terbaik hijrah di akhir zaman adalah Palestina. Palestina. Subhanallah, berarti tegak khilafah. Nah di sini orang-orang kan kemarin tertipu oleh ISIS. ISIS mengumumkan khilafah di Irak. Padahal menurut Rasulullah khilafah nanti di akhir zaman munculnya di Palestina. Kalau sudah tegak khilafah, barulah berbondong-bondong orang-orang beriman di muka bumi datang ke Palestina, hijrah di sana. Palestina sekarang kaum muslimin penduduknya asli itu tidak seberapa yang masih tinggal di sana. 78% tanah Palestina sudah dicaplok dan dijajah oleh Israel. Israel sekarang ini orang-orang Yahudi yang nggak punya tempat di mana-mana, berduyun-duyun sekarang datang ke Palestina. Sementara orang Palestina meninggalkan negeri-negeri mereka, belasan juta jumlahnya. Yang tersisa hanya 6 juta kurang, 6 juta setengah kurang. Sementara orang Yahudi sudah di atas itu. Nanti akan penuh kembali. Siapa yang memenuhkannya? Orang-orang beriman yang berdatang seluruh dunia. Jadi yang datang kemarin menyambut seruan khilafah ISIS, mereka tertipu. Yang benar adalah menyambut seruan khilafah Islamiyah yang ada di Palestina, dan itu waktunya dekat sekali insyaallah taala. Takbir. Siapa yang mengatakan dekat? Intelijen Amerika Serikat, CIA, mereka yang mengatakan. Intelijen Rusia, KGB Rusia, mereka yang menyatakan. NIC yang digelar di acaranya di Amerika, 15 intelijen negara-negara besar dunia berpadu dan bersatu, mereka merumuskan siapa pemimpin dunia masa yang akan datang. Hampir bulat suara mereka mengatakan khilafah Islamiyah, dan mereka membaca ayat pasti, mereka membaca hadis pasti, karena Allah sendiri mengumumkan Yahudi Nasrani itu benar-benar percaya kepada engkau hai Muhammad, benar-benar beriman kepada engkau hai Muhammad. Hanya kedengkian mereka lah yang menjadikan mereka tidak mau menyatakan keislaman. Mereka baca ayat, mereka baca hadis Nabi, dan mereka dapat meyakinkan diri mereka bahwa ke depan pemimpin dunia akan kembali di tangan khilafah Islamiyah, tempatnya di Palestina. Nanti kata Rasulullah, kelebihan Palestina yang ketiga, orang-orang beriman akan berbondong-bondong hijrah ke sana. Orang beriman ke berbondong-bondong hijrah ke sana. Khilafah Islamiyah sudah tegak. Nah disinilah hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Umranul Quds kharabu Yathrib. Makmurnya Al-Quds kembali. Makmurnya Al-Quds kembali. Makmur dalam artian apa? Al-Quds dibebaskan, khilafah Islamiyah diumumkan di sana, kemudian mulai kekuatan umat menyatu di sana. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat itu Madinah mengalami kekacauan. Madinah Al-Munawwarah mengalami keributan, mengalami kekisruhan dan pembunuhan. Dan Rasulullah berkata selanjutnya, kemudian kamu akan melaksanakan perang besar yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra itu letaknya di Syria, tempatnya di Damaskus. Malhamah Al-Kubra berarti setelah tegak khilafah Islamiyah baru Malhamah Kubra. Malhamah Kubra itu apa Pak Ustaz? Malhamah Kubra adalah perang terakhir umat Islam melawan Rum.